kepala sekolah, beliau Bapak Sunaji, Magister Engineering. Yang saya hormati Bapak Pengawas, beliau Bapak Soeharto, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yen pangapunten dereng tepung asmane Bapak. Bapak Kepala Jurusan, leres nggih? Bapak Ketua Jurusan, semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru di lingkungan SMK Negeri 1 Kedung, tata usaha, semua karyawan, karyawati, dan tidak lupa peserta didik berada di rumah masing-masing. Semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini secara pribadi saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Kedung. Kebetulan yang jabat selaku kepala sekolah beliau Bapak Sunaji, Magister Engineering. Dan tadi memperoleh salam dari teman saya, pengurus Ma'arif Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diinformasikan oleh Pak Ketua Komite, beliau Bapak Gun, kemarin sudah memberi informasi ke saya, Pak Kiai di SMK Negeri 1 Kedung sudah dilaksanakan rutin khatmil Quran. Betul Pak Kiai nggih? Pak siapa ini? Pak Afif. Yang dimotori oleh Pak Afif gitu. Saya di dalam hati lalu ingat ada salah satu SMK swasta di Pati namanya SMK Al-Falah, Bapak. Di sana menurut informasi dulu pernah muridnya minim sekali. Satu kelas itu hanya 8. Tetapi dibimbing terus oleh Pak Direktur SMK, Pak Mustafirin waktu itu, almarhum, disuruh untuk wiridan khatmil Quran. Dari murid 8 tahun 2000-an waktu itu, 2008 apa 2009, mohon maaf. Sampai dengan sekarang ini 2020 muridnya ada 50 rombel Bapak. 1890 sekian siswanya. Ini wasilah khataman Al-Quran. Maka betul yang disampaikan oleh Pak Afif tadi bahwa Al-Quran itu syifaul lima fis sudur. Tombo buat orang-orang yang sedang tidak nyaman hati sanubarinya. Obat bagi umat Islam yang hati sanubarinya itu gelisah. Itu Al-Quran. Maka ketika saya memperoleh informasi dari Pak Ketua Komite itu lalu, ya Allah, mudah-mudahan SMK Negeri 1 Kedung ini memperoleh berkah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sering kita dengar.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa lantaran menyebut-nyebut Allah, zikir, ingat kepada Allah, hati kita bisa tentrem, hati kita bisa tenang, hati kita bisa jenjem, kata orang Jawa. Hati itu bisa bergejolak manakala tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Mohon maaf, kita yang hadir ini, apa itu Pak? Angin. Nggih. Mohon maaf, kita yang hadir ini barangkali ada yang hatinya tentrem sekali. Tetapi di balik itu juga ada hatinya yang kurang tentrem. Walaupun duduk dengan tenangnya, tetapi hati bisa tidak tenang. Karena apa? Karena itu adalah pancaran dan gerakan dari iman kita masing-masing. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya bahwa kita ini apabila berpegangan kepada kitab Allah wa sunnata nabiyyih, yang pertama adalah kitab Allah yaitu Al-Quran, yang Bapak Ibu wiridkan setiap berapa hari Pak Afif? Khatamannya itu setiap berapa hari, berapa bulan? Satu minggu sekali, Masya Allah. 1 minggu sekali kudu wis nggawa sak juz dhewe-dhewe nggih. Kira-kira iki temenan ta ida-ida? Temenan. Allahumma amin. Harus temenan wong Pak pengawase mau wis kontrak kok. Aku kok kei juz pira, ngono kan wis kontrak itu. Ngatasé Pak pengawas sudah berani menyatakan itu luar biasa iki. Iki nek pengawas asli wong Jepara ora bakal ngene iki. Asli pundi? Jepara to? Ayo mulakno, asli Jepara. Wong sing Pak Kepala Sekolah asli Semarang asline Kudus kok. Siap kok. Rutin. Kata Rasulullah, berpeganglah dengan kitabullah Al-Quran wa sunnati nabiyyi wa sunnata nabiyyihi, dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berpegangan itu tidak akan melenceng perjalanan hidupnya, tidak akan sesat mengarungi kehidupan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Membaca Al-Quran itu ya sama dengan zikir, menyebut kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Mas yang baca tahlil, Mas apa? Pak Arifin, Gus Arifin. Mas Arifin itu apa nih Pak Asro? Adik Pak Asro Sulaiman. Terus, okay. Berarti sohibul wilayah. Wong bugel dewe ya, sohibul wilayah Pak. Kalau tadi Pak pengawas, nek untuk pekerjaan aku wis meh pensiun, tapi nek ono bagian aku wis suwe kok. Aku iki wong bugel dewe kok, kan gitu. Orang bagai gene ya itu problem, problem kehidupan, problem manusiawi itu Pak pengawas.
Di dalam bacaan tahlil tadi ada bacaan namanya surat sing familiar buat kita, yaitu namanya surat apa? Ikhlas. Kata kiai saya, kalau kepengin pedaringan beras itu tidak goyah, nek cara kuno pedaringan beras Pak, nek cara saiki apa Pak pengawas? Dompet. Nek kepengin dompete iku ora kosong, jari wong tua, nek badhe masuk ke dalamnya sendiri-sendiri, jangan lupa membaca surat Ikhlas 3 kali. Al-Quran itu. Dan tafsirnya ada ternyata. Jadi apa yang didawuhkan Mbah Kiai itu saya cek di tafsir ada. Jadi nek kepengin pedaringane beras ora telat, nek zaman modern dompete ora telat duite, mau masuk dalamnya dewe-dewe, tapi biasanya Pak Pengawas nyun sewu akeh laline iki. Wis dieling-eling, aku engko nek ameh mlebu lawang maca surat Ikhlas ping 3 lagi buka pintu. Ngono iku ya lali, Pak. Tapi mudah-mudahan guru-guru di SMK Negeri 1 Kedung ora lalinan. Baca kulhu 3 kali, Pak. Kata kiai saya. Iki nek tak sampaikan ke teman-teman guru SMK Negeri 1 Kedung, apabila berkenan monggo dipersilahkan. Karena ini bagian daripada pengamalan Al-Quran. Saya meraktekkan ini mulai tahun 95, Pak. Pada waktu itu mau ibadah haji, mohon maaf, Pak Badrudin itu tetangga saya. Mana Pak Badrudin? Ora ono wong ning ndi, Pak? Oh, pipis. Pak Badrudin itu tetangga saya. Tahun 95 saya mau naik haji itu mohon maaf kredit, tidak jadi berangkat. Terus saya sowan Mbah Kiai, diberi ijazah nang kulinakno istiqomah maca kulhu ping 3 sedurunge masuk rumah. 95 goro-goro kena persoalan tidak bisa berangkat, lalu 96 berangkat, setelah itu terus berjalan, tapi mohon maaf ada ujiannya. Ujian di pertengahan jalan, istri meninggal, Pak. Istri saya meninggal. Padahal istri saya itu orang Bugel. Pak Sugiri itu paham. Pak Sugiri itu loh, itu murid saya itu. Turah-turu. Nggih. Ujiannya berat. Tetapi alhamdulillah dari sisi cita-cita saya waktu itu baru S2 bersama Pak Nur Sufaan, Pak. Pirsa nggih? Pak Nur Sufaan sekarang kepala SMK mana, Pak? Pernah jadi kepala sini toh? Kalinyamat ya, nggih. Waktu itu 2007, 2006, 2007 satu angkatan dengan Pak Nur Sufaan, S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta waktu itu. Setelah lulus saya punya cita-cita saya harus S3. Dengan berbekal, mohon maaf, angger mlebu mah surat Ikhlas ping 3. Surat Ikhlas ping 3 terus istiqomah. Cita-cita tolabul ilminya sukses. Waktu itu saya tidak mikir saya jadi dosen, enggak. Tapi
berkahe Mbah Ali Irfan Wakil Bupati, Kang Zubaidi harus jadi dosen. Sebagai keluarga besar Matolil Huda, saya istirahat, saya harus aktif di Unisnu, Pak. Itu saya angen-angen keramate surat Ikhlas ketika mau masuk rumah 3 kali. Ini mudah-mudahan angen-angene Pak Kepala Sekolah, angen-angene Pak Pengawas, angen-angene Wakil Kepala Sekolah, angen-angene guru-guru di lingkungan SMK Negeri 1 Kedung. Muridnya sekarang 1000 berapa Pak? 90 ya. Nah, besok seperti Al-Falah, 1000 di atas 1500-an. Allahumma amin. Ini berkate Quran, berkate keramate wiridan apa? Al-Quran. Kembali cerita tadi SMK Al-Falah tadi, kata Pak Mustafirin, wiridana Quran. Katanya juara lomba melukis nasional, juara pencak silat nasional. Saya tidak tahu berita yang pasti seperti apa, tetapi informasi yang saya terima seperti itu, Pak. Juara membuat itu loh, karikatur itu loh, itu nasional. Lalu juara apa di SMK itu ada model itu Pak, model dagelan itu Pak, teater nasional katanya. Itu tercover menurut kepala sekolahnya, namanya Pak Mukhlisin MPD, kepala sekolahnya itu, terdorong disemangati oleh wiridan khataman Al-Quran. Maka motivasi yang saya sampaikan adalah wiridan ini, khotmil Quran sebagai tombo hati ini, mudah-mudahan bisa mudawamah, istiqomah, langgeng terus, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu ada satu motivasi, kata para ulama, orang yang sering membaca Al-Quran, wiridan Al-Quran, itu salah satu motivasi yang diberikan oleh para ulama adalah di samping hatinya itu tentrem, itu diberi kemudahan dari berbagai urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran itu ada salah satu surat, namanya surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Pak Afif, surat Al-Mulk itu apa Pak Afif? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Pak Kiai di salah satu kota namanya sakulune Pekalongan, yaitu Pemalang. Mbah Kiai Pemalang mendawuhkan begini, kalau lembaga pendidikan itu setiap pagi membaca surat Al-Mulk satu kali saja, itu keluarga besarnya, mulai gurunya, kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya, tukang sapunya, tata usahanya, anak siswanya, semuanya dipayungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang tuanya di rumah masing-masing
itu urusan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Itu membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya Pak Guru sing entuk bagian juz 29 iku sapa? Sapa Pak? Pak Afif? Sapa Mas Arifin? 29 itu tabarok itu 29 apa 30 Pak Afif itu? 29 ya. Itu luar biasa itu. Karena di sana kalau Waqiah itu juz berapa Pak Afif? Di surat Waqiah 27 ya. Di Waqiah itu khusus biasanya khasiatnya itu untuk para saudagar, para pedagang. Jadi mulane nek ana wong wiridan Al-Qur'an mulai awal surat Al-Baqarah sampai dengan An-Nas itu nanti akan nek cara kuno murakabi. Murakabi itu sumrambah khasiatnya masing-masing surat itu terhadap keluarga besar kita SMK Negeri 1 Kedung. Amin Allahumma amin. Karena di sana macam-macam berkahnya. Macam-macam berkahnya. Jadi syafi'an lahu itu kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang membaca selawat akan memperoleh syafaat. Al-Quran juga sama akan memberi syafaat kepada kita semua mulai minat dunya hattal akhirah, dari dunianya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ahlul Quran itu ahlullah. Orang yang hafal Quran, orang yang sering membaca Al-Quran itu dadi balane Allah. Ahlullah itu keluarganya Allah. Nek coro saya memberi penjelasan adalah balane Allah. Balane Allah itu keluarganya Allah. Apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahlul Quran. Mohon maaf, di SMK ini guru agamanya berapa Pak Kepala? 5. Selain Pak Afif, siapa lagi? Pak Arifin? 5 orang ya. Salah satu 5 orang itu ada yang hafid Quran apa enggak? Oh, Arifin. Oh, enggak. Ada yang hafid, Masya Allah. Iki balane Allah. Ojo pisan-pisan wani-wani Pak karo balane Allah, kualat sampean. Kualat itu. Ini. Jadi kata Rasulullah ahlul Quran ahlullah. Kalau ahlullah apa yang dipanjatkan, apa yang menjadi doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang diwiridkan oleh keluarga besar SMK Negeri 1 Kedung ini akan bisa terus mudawamah. Mudawamah itu bahasa Arab. Coro Jawane langgeng Pak mudawamah itu. Nek coro wong kuno istiqomah. Terus langsung berjalan terus. Dan di dalam hadisnya Rasul itu yang paling utama itu adalah tombo hati itu qiraatul Quran itu dengan bit tadabbur. Tadabbur itu angen-angen maknanya, angen-angen terjemahannya, angen-angen maksud dan terjemahannya. Paling tidak begitu. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu ada ayat wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan memberi kecukupan kepada kita. Wa hasbunallah. Itu kalau di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan orang yang membaca ayat hasbunallah
dilanjutkan wa ni'mal wakil. Membacanya itu dengan bilangan sejumlah 450 kali bacaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Allah akan memberi kecukupan terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini luar biasa. Maka ketika membaca ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, itu di dalam hati kita harus mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu juga ada maksudnya. Mudah-mudahan lingkungan kita ini dijauhkan dari gangguan setan, gangguan jin, gangguan iblis. Begitu Pak. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah misalnya, mulai dari bismillah sampai dengan walabdolin, mudah-mudahan apa yang kita baca melalui surat Al-Fatihah, kita benar-benar keimanan dan ketauhidan kita ditingkatkan oleh Allah. Karena di dalamnya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kita benar-benar yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Iyyaka nasta'in, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Itu. Misalnya kita membaca, di antara kita ini ada yang membaca surat misalnya inna a'toina kal kautsar. Kita praktekkan. Kemarin di mana-mana melaksanakan ibadah kurban. Tidak tahu keluarga besar SMK ini kurban apa enggak Pak? Pandemi, kurban perasaan paling tidak. Kan begitu. Kurban perasaan. Pandemi lalu tidak ada. Tetapi di mana-mana umat Islam melaksanakan wanhar. Apa itu? Menyembelih kurban. Paling tidak tahu artinya seperti itu. Makanya saran saya, khatmil Quran ini manakala memiliki arti yang implementatif, itu harus ada kajian namanya kajian tafsir Al-Quran itu. Kemarin Pak Ketua Komite niku mangke badhe ditingkatake, katanya begitu. Ditingkatake sepundi? Ya tidak hanya sekedar khataman, duka mangke rembukan kali Pak Kepala sekolah monggo ditingkatkan selapanan, ada kajian tafsir. Jadi khatamani setiap minggu, tetapi kajian tafsirnya selapan sekali. Selapan itu 36 hari paling tidak ada kajiannya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah bagian daripada nilai-nilai kelebihan Al-Quran. Lalu kalau merujuk kepada generasi Quran tanpa batas dan waktu. Di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu tidak ada yang tidak hafal Al-Quran. Rata-rata hafal Al-Quran para sahabat. Karena apa? Karena disenyalir bahwa kalau Rasulullah sudah wafat, lalu nanti siapa yang melanjutkan Al-Quran ini sampai ke generasi berikutnya? Maka para sahabat berinisiatif untuk menghafal. Lalu setelah itu Al-Quran dibukukan. Di era Sayyidina, inisiatif itu mulai dari
Abu Bakar, berlanjut kepada Sayyidina Umar, lalu baru secara intensif pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Quran terbukukan dengan baik, yaitu namanya Mushaf Utsmani. Para mujtahid rata-rata semuanya hafal Al-Quran. Mulai dari mujtahid mutlak hafal Al-Quran, mujtahid fatwa rata-rata hafal Al-Quran. Para ulama-ulama kita semuanya rata-rata hafal Al-Quran. Kemudian sekarang nilai-nilai hafalan Al-Quran ini tidak hanya diwarisi oleh dunia pesantren, tetapi di dunia akademik sekarang memprioritaskan hafalan Al-Quran di jenjangnya dinaikkan memperoleh beasiswa. Kita lihat di Universitas Islam Sultan Agung ada beasiswa Al-Quran. Di Unisnu Jepara ada beasiswa Al-Quran. Di Universitas Islam Negeri di mana-mana ada beasiswa Al-Quran. Di SMK rata-rata sekarang sudah memprioritaskan Al-Quran, termasuk SMK Negeri 1 Kedung. Ini luar biasa. Karena apa? Pengaruhnya Al-Quran luar biasa. Generasi Al-Quran adalah generasi yang mewarisi, mencintai, memahami, menyenangi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar memahami, tetapi mengimplementasikan di dunia real, di lapangan. Sebagaimana tadi Pak Kepala Sekolah menyatakan bahwa visi misi SMK Negeri 1 Kedung ini salah satunya adalah berwawasan lingkungan. Betul ya Pak ya? Berwawasan lingkungan. Artinya apa? Kita sekarang ini perlu peduli terhadap lingkungan. Kalau tadi saya menggambarkan SMK Al-Falah Pati, kalau di Jepara ini ada namanya SMK Raudotul Mubtadiin, yaitu di Gemiring Lor, di Balekambang. Lalu ada lagi, mohon maaf Pak, saya dulu itu ketua Ma'arif cabang Jepara. Jadi rodok paham sekolah di bawah naungan Ma'arif itu. Ada lagi kalau di wilayah Pakisaji itu namanya SMK Islam Sagamiyah. Betul nggih? Sagamiyah. Di sana ada gerakan namanya peduli lingkungan. Jadi memikirkan tetangga, para fukoro, masakin, duafa, terutama ketika musim pandemi ini. Ada sebagian bentuk empati keluarga besar SMK Sagamiyah itu terhadap lingkungan. Lalu ada lagi SMK di Bangsri itu sebelum terminal itu Pak Harto, namanya SMK Kholiliyah. Betul ya? Kholiliyah. Di sana juga ada bentuk kepedulian lembaga kepada lingkungan. Maka kalau visi misi SMK Negeri 1 Kedung ada apa tadi Pak? Wawasan lingkungan, salah satunya adalah tidak hanya bagaimana menciptakan suasana lingkungan sekolah ini hijau, kemudian kondusif, tetapi bagaimana bisa menyatu dengan masyarakat. Dulu tanah ini adalah kosong, nggih Pak nggih. Tanah kosong. Tempatnya Pak Kaji Bagio beberapa meter dari sini Pak nggih?
lewat pintu ini sudah Pak Haji Bagio ya. Kemudian di sini dekat dengan Matolil Huda. Di sana dekat SMP Islam Suwanlor, SMP Negeri 1 Kedung, maju sedikit MTS MA Miftahul Huda Dongos, maju sedikit MTS MA Darul Hikmah Menganti, maju sedikit ada SMK Datuk Singaraja. Jadi nyun sewu, setiap kampung, setiap desa sudah berdiri lembaga masing-masing. Bagaimana men-setting suasana SMK yang negeri ini menjadi islami. Menjadi islami. Digemari lingkungan, digemari masyarakat, digemari para ibu, bapak, wali, murid. Nah ini tinggal seorang manajer, dalam hal ini bapak kepala sekolah. Saya di Unisnu itu kebetulan mengajar Total Quality Management, Pak, TQM. Jadi saya ditugasi mengelola magister pendidikan pasca sarjana Unisnu. Prodinya manajemen pendidikan. Bagaimana men-setting sebuah lembaga menjadi menarik. Salah satunya adalah mengusung program-program yang cocok dengan lingkungan. Mengusung program-program yang relevan dengan lingkungan. Menyusun program-program, karena di dalam manajemen itu ada POAK. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, controlling. Insya Allah kali itu yang dilaksanakan nyun sewu, madolake Pak. Madolake Pak Wakil Kepala, nggih. Madolake itu digemari oleh banyak pihak. Nek Pak Harto asli wong Jepara paham istilah madolake. Paham nggih Pak nggih? Madolake. Mudah-mudahan dengan semangat generasi Quran, generasi yang tidak meninggalkan ajaran Al-Quran, karena ada takwa tadi, visinya takwa, terus apa lagi Pak? Berkarakter, berkompeten, berwawasan lingkungan. Insya Allah madolake di tengah-tengah masyarakat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya hari ini di Unisnu kegiatan wisuda, Pak. Jadi wisuda itu karena pandemi dibuat berhari-hari. Hari Senin kemarin wisuda mahasiswa pasca, mahasiswa saya. Hari ini mahasiswa ekonomi. Besok pagi yang terakhir hari Kamis, Pak. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, kula mboten saged matur kathah. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya, khususnya keluarga besar SMK Negeri 1 Kedung. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk makan-makan terlebih dahulu. Untuk kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, Pak Yai,